Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama dan terutama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah masih berikan kepada kesehatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka berbagi praktik baik budaya positif yang insya Allah sebentar lagi akan disampaikan oleh rekan CGP kita. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan beliau jualan yang membawa kita bisa menikmati indahnya Islam sampai hari ini. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, pertama yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, seterusnya Bapak Ibu Guru, teristimewa kepada CGP kita yang akan berbagi praktik baik kepada kita bersama. Sebelum kita masuk kepada rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita awali dan buka acara kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita masuk kepada rangkaian acara kita. Pertama, pembawa acara yang sedang berlangsung. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin semuanya berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita masuk kepada acara inti kita pada siang hari ini, yaitu berbagi praktik baik budaya positif yang dalam hal ini akan dibawakan oleh CGP kita Ibu Novita Yuliarman SPD. Kepada Ibu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini
kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan praktek baik budaya positif yang sebentar lagi akan kami sampaikan untuk memenuhi kegiatan aksi nyata kegiatan CGP kami. Salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kehadirat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berpendidikan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kami akan menyampaikan berbagi praktik baik budaya positif yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam. Sebelum kita lanjut, mari kita jawab pertanyaan ini dulu sebagai pertanyaan pemantik. Setuju tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju. Baik. Untuk ini penjelasan pemantik Bapak Ibu, nanti kita temukan jawabannya. Bagaimana? Apa pilihan kita setuju itu sudah tepat atau bagaimananya? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Setuju. Nah, kita simpan jawabannya ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini kita temukan apakah pendapat kita tadi atau jawaban kita tadi sudah sesuai dengan praktik baik yang akan kami sampaikan nanti. Kami akan menyampaikan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nampak gambar Bapak Ibu? Nah, ini ada sebuah kasus. Ada A dan B, anggaplah Anda dan teman Anda. Ini sebuah kegiatan, sobek sebuah kertas, kemudian tulis dalam kertas tersebut benda atau sesuatu yang Bapak sangat cintai atau Bapak Ibu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Nah, setelah itu letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya, sekuat-kuatnya. Yang kita tulis tadi kan sesuatu yang berharga bagi kita, kemudian kita genggam sekuat-kuatnya. Kalau yang berharga bagi kita pegang kuat-kuat kan Bapak Ibu? Ya. Kemudian teman kita atau kita si B, bagaimana daya kita atau upaya kita untuk membuka atau teman kita itu memberikan benda tersebut kepada kita. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, bisa bagus kucing, penawaran. Bisa saja kita membujuk. Kita bujuk, nah. Kemudian mengancam. Kemudian menghardik atau merayu, menyuap. Kemudian apa saja agar dapat membuka kepalan tangan teman Anda. Segala upaya kita lakukan ya. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Kalau seandainya membujuk kita lakukan, apa yang terjadi? Pasti ada sesuatu yang kita berikan ya. Berarti teman yang membuka kepalan tadi, dia berharap sesuatu bujukan dari kita. Berarti
istilahnya motivasi dari luar. Karena ada sesuatu, karena dia dibujuk. Kemudian lagi mengancam. Apalagi mengancam. Mengancam, dia akan memberikan yang digenggamannya karena ada ancaman. Nah, yang menggenggam akan memberikan karena takut akan ancaman. Kemudian menghardik, sama halnya dengan mengancam. Kemudian merayu, menyuap ini juga sama dengan membujuk. Dia mau memberikan sesuatu itu kepada kita karena dia ada sesuatu yang akan didapatkannya. Kemudian apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda? Apalagi yang dapat membuka kepalan tangan kita? Mungkin ada dorongan yang dari dalam diri kita. Karena kalau kita memberikan ini kepada si B, mungkin saya akan menjadi ini atau itu. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini dia. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sama halnya seperti merayu tadi ya Pak ya. Dia agar dia berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan, ketika bujukan tersebut gagal. Kalau kita sudah membujuk dia gagal, apa yang terjadi lagi? Dipaksa lagi. Kemudian modal berpikir menang atau kalah. Nah, kita bandingkan dengan teori kontrol atau pilihan. Kalau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, semua berperilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bukan orang lain yang menentukan kita, tapi kita yang menentukan diri kita. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian lanjut, model berpikir menang-menang, bukan menang atau kalah. Model pikirnya terpikir menang. Ini dia, budaya positif. Budaya positif. Di sini ada teori kontrol, teori pilihan. Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini motivasi ekstensif. Motivasinya dari luar. Kemudian ada lagi, kalau motivasi dari intrinsik, dari diri kita, maka nilai yang akan timbul itu adalah nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal ini adalah jadinya keyakinan kelas. Nanti ada lagi ketemu, ada teori motivasi. Motivasi itu adalah ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini untuk menghindari hukuman itu berarti motivasinya dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan juga dari luar. Nah, yang ketiga ini kunci
intinya Bapak Ibu. Untuk menghargai diri sendiri ini motivasinya dari diri kita sendiri, dari motivasi intrinsik. Kemudian lanjut, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti diterangkan nanti satu-satu. Lanjut lagi ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkahnya. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, sebelum lanjut, ini ada beberapa makna dari disiplin. Disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini dia nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita masuk pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ini dia teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasinya dari luar. Sama halnya seperti anak-anak kita. Kalau anak-anak kita melakukan disiplin karena nanti dia kena hukum, atau ada lagi kalau tidak disiplin awak kena tagaan pasisihan tagaknya nah. Jadi sama seperti ini namanya motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, kalimat ini apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sama halnya imbalan dapat dari anak. Kalau saya melakukan ini, saya akan mendapatkan ini. Kalau saya membersihkan lokal setiap hari, saya akan dipuji ibu. Kalau saya mengerjakan ini tepat waktu, saya akan diberi tepuk tangan oleh guru. Atau kalau saya mengerjakan ini betul, saya akan mendapatkan bintang 5. Seperti itu nah Bapak Ibu. Nah, ini juga motivasi eksternal. Lanjut yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini dia tujuan disiplin positif yang sebenarnya. Ini motivasi internal. Kalimat yang timbul adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi ini timbul dari anak sendiri. Saya akan menjadi
menjadi apa bila saya melakukannya? Ada penggalan kata dari Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kembali kepada kita Bapak Ibu, apakah kita sudah merdeka? Ini lagi. Ini artinya merdeka ini kita cakap buat memerintah diri kita sendiri. Nah, itulah tujuan dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi kita yang menentukan. Ini dia tadi teori intrinsik. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan yang eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Ini beberapa dampak pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek, kemudian ada jangka panjang. Berarti anak-anak itu melakukan disiplin tersebut hanya ada jangkanya selagi dia wali kelasnya Ibu A, baru dia melakukan disiplin. Atau selagi guru A yang mengajarnya karena dia mendapatkan bintang tadi, makanya dia disiplin. Ini artinya masih motivasi dari luar, karena berjangka, ada jangka waktunya. Lanjut, penghargaan menghukum. Penghargaan ini menghukum. Menghukum itu maksudnya bahwasanya selagi dia mendapatkan penghargaan, makanya dia melakukan disiplin tadi. Kemudian penghargaan ini tidak efektif karena motivasinya dari luar. Ada lagi karena dia mendapatkan bintang, karena dia mendapatkan pujian, makanya dia melakukan disiplin tadi. Kemudian penghargaan ini juga merusak hubungan, karena dia mengharapkan sesuatu, jadi hubungannya ada tekarannya lagi. Karena dia ingin mencapai sesuatu, itu mengharapkan imbalan jadinya. Ini dia dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurun. Tidak nampak lah. Bentuk program kebijakan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Ini dia contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Pembuka, kemudian nilai kebajikan situasi. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai. Nilai kebajikannya tentang kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih. Ini nilai kebajikan
ketiganya, rasa tanggung jawabmu. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini ada beberapa, coba tentukan Bapak Ibu. Ada tindakan guru, kemudian pilihannya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini suatu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama, ini kalau mencatat itu hukuman. Ada beda hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu dia sepihak. Kalau konsekuensi ini siswa sudah tahu apa aturannya. Kalau melakukan ini, kalau tidak dilakukan sudah ada ketentuannya. Itu dia beda antar konsekuensi dan hukuman. Nah, ini dia lihat menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan konsekuensi karena dia telah mencoret punya temannya, maka ada konsekuensinya, dia akan mengganti. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini adalah konsekuensi Bapak Ibu. Karena di sini dia sudah ada aturannya. Siswa harus mengenakan sepatu hitam. Nah, konsekuensi itu tercipta karena ada aturan. Seseorang melanggar aturan. Ini dia. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau hukuman, anak tersebut akan merasa sakit dalam jangka waktu yang lama, baik itu fisik maupun hati. Kemudian anak membenci kedisiplinan paksaan karena dia merasa dipaksa. Kemudian kalau hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia takut diberi kehukuman, maka dia akan menyembunyikan kesalahannya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Karena dia melakukan tersebut, karena dia sudah tahu yang dilakukannya tersebut adalah salah
konsekuensinya. Jadi yang diingatnya dalam jangka pendek. Misal anak tidak kalau ada aturan pakai masker, dia tidak pakai masker, berarti dia disuruh belajar di luar atau sendiri di pustaka. Karena dia merasa inilah konsekuensi saya kalau saya tidak melakukan ini. Jadi rasa tidak nyaman anak itu hanya jangka pendek. Karena dia tahu kalau dia merasa dia salah. Anak menghargai disiplin, stimulus, dan tanggapan. Dia menghargai karena dia memang itu aturannya. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau dia sudah melakukan seperti ini, berarti besok saya tidak akan lagi melakukannya. Tapi kalau hukuman, kadang anak-anak ini tambah dibawa kuenya. Besok ada tinggal sepatu lain, kan? Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti tadi kita memberikan konsekuensinya dia tidak pakai masker, maka dia belajar di pustaka. Anak merasa diasingkan tersebut hanya sementara. Besok kalau dia pakai masker lagi, maka dia tidak akan belajar di pustaka. Itu yang dirasakan oleh anak. Itulah beda antara hukuman dan konsekuensi. Terkadang kita payah membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kadang kita merasa bahwasanya yang telah kita berikan itu konsekuensi, ternyata hukuman. Seperti yang kita lakukan kemarin juga, saya merasa telah melakukan hukuman juga. Anak tidak tahu bahwasanya kalau berkelahi membersihkan WC itu namanya hukuman. Kecuali kita buat aturan dulu, baru kalau dia berkelahi membersihkan WC, anak akan tahu bahwasanya kalau kita berkelahi inilah konsekuensinya. Nah, ini dia restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang akan kita ciptakan Bapak Ibu, restitusi ini. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan menjadi, atau tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Karena kesalahan itu terjadi karena kebutuhan anak-anak kita ini tidak terpenuhi. Ini dia. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menebus kesalahan namun tidak belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Dalam restitusi kita tidak ada memaksa. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dia akan sadar apa yang telah saya lakukan, bagaimana saya memperbaiki diri saya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam restitusi ini kita akan membentuk karakter anak. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada
keyakinan kelas. Materi selanjutnya keyakinan kelas. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bahasanya ya. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini adalah peraturan. Namun, kalau keyakinan kelas, kita menanyakan kepada siswa apa yang dia yakini. Itu makanya kita memakai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini dia, budaya positif dari keyakinan kelas. Dari peraturan kelas ini akan keluar jadinya keyakinan kelas, kemudian lingkungan yang positif. Kalau lingkungan sudah positif, otomatis budaya positif akan tercipta. Ini dia merupakan. Yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Ada di sini. Ini kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Nah, yang sebelahnya ada yang namanya kesepakatan kelasnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini artinya semua murid kita itu yakin kalau inilah dia, makanya itu dinamakan dengan keyakinan kelas. Ini dia. Ini ada beberapa keyakinan kelas itu kita menggunakan dengan bahasa positif. Ini ada peraturan, kemudian ada keluar keyakinan kelasnya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan ya Bapak Ibu ya? Peraturan. Nah, keyakinan kelasnya apa? Kalau keyakinan kelas ini kita menggunakan bahasa positif. Di sini ya, seperti nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Kalau dilarang itu kan bahasanya negatif. Kalau dilarang mengganggu orang lain, apa bahasa positifnya? Menghormati orang lain, boleh. Kemudian boleh juga menjaga ketertiban. Kalau kita tertib kan kita saling menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini akan keluar beberapa tentang keyakinan kelasnya. Kalau kita selalu membalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas ini adalah tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu akan keluar karakter anak kita menghormati orang lain. Kemudian menghormati orang lain dan komitmen. Kalau dia belajar 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dia hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
di sini dia akan merasa atau dia akan timbul di dirinya menghormati orang lain dan komitmen. Kenapa menghormati orang lain? Karena orang lain lebih pagi-pagi datang 15 menit sudah datang, ternyata kita pas tepat waktu. Berarti kita mencoba menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini akan menimbulkan keselamatan. Kemudian menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan. Kalau narkoba itu sudah berarti tidak sehat. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker tentang kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, juga tentang keselamatan dan keamanan. Ini ada contoh keyakinan kelas.
keyakinan kelas itu kita menggunakan bahasa yang positif. Kadang kalau kita tanyakan pada anak-anak yang keluar hanya larangan-larangan. Kita gantilah, kita jemukan sama anak-anak apa bahasa positif dari peraturan yang dikemukakan oleh siswa-siswa kita. Ibu, itu adalah contoh dalam membuat keyakinan kelas di kelas kita. Silakan Bapak Ibu modifikasi nanti di kelasnya masing-masing dengan kunci bahasa yang keluar adalah bahasa positif. Kadang anak-anak kita kalau dia membuat peraturan tersebut akan keluar kata-katanya larangan-larangan. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Nah, kita diskusikan dengan kelas kita, dengan siswa kita, apa bahasa positifnya. Itulah yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kita masuk yang terakhir, segitiga restitusi. Di tiga diskusi ini ada 3 langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita bahas satu-satu tentang yang pertama menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, kata-kata yang bisa muncul oleh guru yaitu berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kata yang bisa kemudian kita keluarkan yaitu, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Lanjut langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Di validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali
mengenai basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Bisa jadi guru berkata kepada siswanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, kita validasi. Kita coba kenali dulu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh siswa kita. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bisa jadi kata-kata yang keluar, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, yang terakhir, lanjut refleksi. Silahkan mengisi Google Form yang kami bagikan pada grup untuk mengisi refleksi yang ini. Silahkan Bapak Ibu. Rajin. Sampai mini baru. Ya anggap aja lah orang tua sedang apa gitu. Nah, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengisi refleksi pada Google Form yang dibagikan di grup. Ada kendala Bapak Ibu dalam mengisi refleksi?
Sudah submit Bapak Ibu? Sudah bawa. Nah, kata Bapak Ibu, itulah praktik baik yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terlebih tak kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu CGP kita yang telah banyak berbagi praktik baik tentang budaya positif kepada kita semuanya. Karena Bapak Ibu ternyata selama ini kita belum memposisikan diri kita sebagai seorang guru yang memiliki level tertinggi, itu adalah sebagai manajer. Karena saya pribadi sendiri masih di tahap sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu yang sering saya lakukan. Maka ini menjadi hal yang sangat positif sekali bagi kita sebagai rekan sejawat. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu CGP kita, Ibu Novita Yulerman, telah berbagi kepada kita bersama. Dan insya Allah kita bersama-sama menjadi guru yang diinginkan oleh peserta didik kita. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala waktu yang telah diberikan. Dengan berakhirnya berbagi praktik baik yang diberikan oleh Ibu kita, maka berakhir pula lah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan kita, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.